Tapi satu, saling support. Saat dia ngupload video, lu tonton, bener-bener tonton sampai habis. Lu kalau pengen cepat sukses kata YouTube, lu harus bangun komunitas. Pengen jadi YouTuber handal kayak Uncle. Teman-teman, kalau mau bikin video itu yang bermanfaat, yang bisa dikembangkan oleh orang lain. Narasi spam yang membuat video asal-asalan terus sub for sub baru bisa sembuh. Sama dengan ilmu ikhlas tadi, lu hari ini ngebantu orang, wah gua share, videonya bermanfaat, gua share, gua sebarin ke teman-teman YouTube yang lain. Lu harus tahu ilmu sedekah, ilmu ikhlas. Kita ngebantu orang, jangan harap orang itu bantu kita lagi. Jangan berharap. Yang harus teman-teman lakuin adalah kita ngebantu dia, suatu saat tanpa kita ketahui orang lain yang akan membantu kita. Dan dia pengen nonton video temennya itu, tapi dia menjadi hitung-hitungan. Tujuan dia, gue kalau nonton video lu, yang pertama gue dapat video lu, yang kedua gue dapat yang hobinya sub for sub, yang finally ngerusak mindset dia sendiri. Ntar dia lebih tenar duluan, ntar dia lebih duluan di monet. Kalau barang fisik, lu jualan, di samping lu jualan juga, lu bersaing. Tapi yang namanya teknologi, you know teknologi, lu jualan teknologi, orang samping, orang depan, bahkan kalian pun bisa saling nonton. Jadi lu ngapain harus takut? Lu goblok bro. Yang hobinya sub for sub, sehingga dia hitung-hitungan di segala bidang. Politik langsung dipercepat. Ntar dibalikin lagi, dipercepat lagi, dibalikin lagi. Lu pasti ngerasain. Dianggap spam. Kita jadi ngerasa jangan gua kalau ngebuka video orang lain, dia yang tenar, gua enggak tenar. Itu si YouTube nggak mau ngerusak mindset lu di mana. Lu tahu main trik YouTube adalah, itulah makanya teman-teman YouTuber selalu bilang no skip, tolong jangan dipercepat karena kami cari uang dari sini. Kalau seandainya Anda percepat video kami, jadi nggak kedetek sama YouTube. Hitung-hitungan bro. Yang ngerusak para YouTuber untuk saat ini, Uncle benar-benar lagi seriusin banget. Jadi Uncle analisa terus setiap hari. Uncle pelajarin semua komunitas yang ada di Indonesia. Yang Uncle pelajari, Uncle tipikal orang yang hobinya menganalisa. Bang, halo sahabat Uncle, terima kasih malam ini udah ketemu lagi sama Uncle. Kangen ya. Oke, malam ini Uncle bakalan ngebahas masalah sistem dan juga peraturan YouTube yang harusnya teman-teman pahamin dan dalemin. Tujuannya sih para YouTuber pemula nggak salah ke depannya ya. Mumpung dari awal. Jadi mumpung dari awal kita Uncle coba kasih tahu ke teman-teman biar paham peraturan-peraturan dari YouTube ya. Oke. Yang paling utama sih Uncle pengen ngebahas masalah sub for sub. Itu paling dilarang sama YouTube. Jadi YouTube itu paling larang, jelas tulisannya dilarang sub for sub. Itu yang pertama. Yang kedua, no copyright. Jadi kita nggak boleh ngambil video atau musik yang orang lain ya, yang udah ditenarkan oleh orang lain maksudnya. Oke, yang paling Uncle pengen bahas malam ini adalah sub for sub. Oke, apa itu sub for sub? Yang teman-teman nggak paham, sub for sub itu adalah suatu skala, cara yang dilakukan oleh para YouTuber yang saya nggak tahu siapa orangnya. Yang pasti skala yang dilakukan oleh orang untuk meningkatkan subscriber dia biar cepat dan juga sekaligus mengejar jam tayang dia dengan cepat. No problem sih menurut Uncle. Tergantung dari cara orangnya melakukan aktivitasnya. Kalau Uncle juga sub for sub kok, nggak bohong. Uncle sub for sub, tapi yang Uncle lakukan sub for sub dengan orang-orang yang Uncle kenal, yang benar-benar nggak tahu waktu teman Uncle ternyata dia juga YouTuber. Jadi bro, gua
Sub gua dong, gua sekarang YouTuber nih. Oh, lu YouTuber, gua juga bro. Gua juga main YouTube. Gua sub lu sub gua balik ya. Ya sama kayak kita di Instagram ataupun di Facebook. Gua ngajak lu berteman, lu ajak gua, ntar terima pertemanan gua gitu ya. Ya feedback lah. Ya menurut Uncle sih nggak masalah. Kalau seandainya YouTube ngebaca itu adalah suatu peraturan atau suatu spam, mungkin saya rasa Uncle rasa YouTube lebih pinter ya dari kita ya. Jadi YouTube itu nggak bego bro. Ya ini yang harus Uncle kasih tahu sama teman-teman. YouTube itu nggak bego. Dengan cara YouTube membuat sistem, dia berani bikin launching development dia bagus, launching dia bagus seluruh Indonesia, seluruh dunia malah. Dengan sistem komunitasnya YouTube, dia nganjurin kita kalau pengen cepet dapat subscribe dengan baik dan juga jadi YouTuber yang handal, lu bentuk komunitas, lu disarankan untuk membentuk komunitas. Komunitas itu banyak bro. Nih, Uncle kasih saran sedikit. Komunitas yang harus sahabat-sahabat lakuin, teman-teman lakuin. Kalau sahabat-sahabat para YouTuber punya HP iPhone 5 misalkan, ya udah bikin komunitas saja, komunitas iPhone 5 satu Indonesia. Itu komunitas bro. Yang kedua, teman-teman punya motor, contoh motor PCX, bikin aja bentuk komunitas motor PCX Indonesia, ya udah gabung di sana, nimbrung. Atau teman-teman apa yang teman-teman milikin gitu. Jadi nggak perlu teman-teman harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh YouTuber. Kenapa nih ya, teman-teman harus paham dulu kenapa YouTube melarang sub for sub. Sebenarnya maksud daripada sub for sub digarisbawahi oleh YouTube, dia melarang, bukan melarang melarang keseluruhan. Sebenarnya yang dilarang itu hanya sebagian. Kalau seandainya kita melakukan sub for sub ke semua teman kita, semuanya sub for sub, itu dilarang mungkin sama YouTube. Tapi yang diinginkan oleh YouTube, lu tenar bro. YouTube tujuannya baik, YouTube pengen lu viral, lu dikenal oleh semua masyarakat baik golongan bawah sampai golongan atas sebagai orang yang memberikan manfaat dari video lu. Itu tujuan YouTube kenapa melarang sub for sub, itu yang pertama. Yang kedua, ini menurut Uncle pribadi, kenapa YouTube ngelarang sub for sub, karena jujur aja, yang Uncle pelajari, Uncle tipikal orang yang hobinya menganalisa apapun yang ingin Uncle lakukan, yang ingin Uncle seriusin. Apalagi YouTube saat ini Uncle benar-benar lagi seriusin banget. Jadi Uncle analisa terus setiap hari, Uncle pelajarin semua komunitas yang ada di Indonesia, termasuklah komunitas YouTuber. Yang ngerusak para YouTuber di Indonesia itu yang pertama nih, yang harus teman-teman pahamin, hitung-hitungan bro. Hitung-hitungan beda dengan dulu. Kita biasanya kalau mau gua mau tahu nih cara belajar naik mobil gimana. Karena kita seorang YouTuber yang biasa sub for sub, jadi mindset kita, pola pikir kita jadi ngerasa jangan gua kalau ngebuka video orang lain dia yang tenar, gua nggak tenar. Itu lu pasti ngerasain. Yang kedua, si YouTube nggak mau ngerusak mindset lu, di mana dengan caranya lu udah sub for sub, lu jadi hitung-hitungan untuk yang namanya menonton video. Memang lu tonton nih, gua mau nonton lu tahu main trik YouTube adalah, itulah makanya teman-teman YouTuber selalu bilang no skip, tolong jangan dipercepat, karena kami cari uang dari sini. Kalau seandainya Anda percepat video kami, jadi nggak kedetek sama YouTube, dianggap spam, itulah segala macam, ataupun YouTube hanya ngedetect menit pertama sampai yang kita percepat itu doang. Jadi karena itu aturan diberikan oleh budayanya YouTuber yang ada di dalam komunitas,
finally kita kalau nonton YouTube teman-teman atau orang lain baru detik ke 30 langsung dipercepat. Ntar dibalikin lagi, dipercepat lagi, dibalikin lagi. Kenapa? Kenapa jadinya seperti ini yang terjadi maksud saya? Jadi maksud Uncle itu kita itu cobalah menjadi YouTuber yang profesional, menjadi YouTuber yang benar-benar kayak dulu lagi. Kita kalau denger lagu, denger musik ya udah full. Gak mungkin video lagunya lagi enak-enak didengerin tiba-tiba di tengah-tengah kita percepat terus kita balikin lagi. Gak mungkin kan? Nah sama, gara-gara mindsetnya seorang YouTuber yang hobinya sub for sub, sehingga dia hitung-hitungan di segala bidang yang berbentuk dalam tujuan awal dia. Jadi sub for sub itu yang kita ambil kesimpulannya, yang Uncle ya, ini menurut Uncle. Yang Uncle ambil kesimpulannya, jadi sub for sub itu lebih kepada priority utama dalam diri kita sendiri. Karena kita ngerasa ntar dia tenar. Gua ngerasa tersaingi. Lu goblok, bro. Uncle kasih tahu nih, lu goblok sumpah. Kenapa Uncle bilang goblok? Ini teknologi, bro. Jadi YouTube ini adalah sebuah teknologi. YouTube ini sebuah teknologi. Yang namanya teknologi itu beda dengan barang fisik, bro. Kalau barang fisik, lu jualan, di samping lu jualan juga, lu bersaing. Tapi yang namanya teknologi, you know teknologi, lu jualan teknologi, orang samping, orang depan, bahkan kalian pun bisa saling nonton. Jadi lu ngapain harus takut? Harus takut ntar dia lebih tenar duluan, ntar dia lebih duluan di monet, ntar gua enggak. Padahal kadang-kadang yang sering terjadi nih sama anak-anak yang hobinya sub for sub, yang finally ngerusak mindset dia sendiri. Dia pengen nonton ada suatu video kreator itu, videonya bagus, judulnya benar-benar bikin orang bermanfaat untuk orang lain. Dia pengen nonton karena dia tahu itu teman dia atau satu komunitas sama dia. Yang terjadi apa tau nggak? Langsung bro, sub for sub yo. Padahal dia pengen nonton video temennya itu, tapi dia menjadi hitung-hitungan. Tujuan dia, gue kalau nonton video lu, yang pertama gue dapat video lu, yang kedua gue dapat sub. Lu jangan mikir kayak gitu, bro. Lu pakai ilmu ikhlas dong. Lu ikhlas aja. Ngapain lu takut ngesub orang, terus orang itu pengennya ngesub lu balik gitu? Nggak perlu, bro. Lu harus paham. Sama ilmu dengan ilmu sedekah video Uncle sebelumnya yang masalah Baim Wong. Kita ngebantu orang, jangan harap orang itu bantu kita lagi. Jangan berharap. Yang harus teman-teman lakuin adalah kita ngebantu dia, suatu saat tanpa kita ketahui orang lain yang akan membantu kita. Lu harus tahu ilmu sedekah, ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas itu sama kayak kita minum obat, bro. Lu sakit ya, lu sakit minum obat, gak mungkin pagi minum obat sore langsung sembuh, atau minum obat langsung sembuh. Wah, gua langsung seger, gua langsung hebat, langsung sehat. Gak mungkin, bro. Jadi lu harus paham, orang yang minum obat itu nunggu mungkin one day atau 1-3 hari lah, dia baru bisa sehat, baru bisa sembuh. Sama dengan ilmu ikhlas tadi, lu hari ini ngebantu orang, wah gua share videonya bermanfaat, gua share, gua sebarin ke teman-teman YouTube yang lain biar ditonton, gua sebarin ke grup-grup gua nih, video dia bermanfaat, bro, menurut gua ini recommended, lu harus tonton. Mungkin hari ini dia lu nyebarin video dia dengan cara membantu dia, bukan ngebantu jam tayang dia, tapi ataupun ngebantu viewer dia, tapi lu ngebantu orang-orang yang tidak menonton video dia mendapatkan manfaat, sehingga dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu di dalam video. Next, lu saat bikin video yang bermanfaat, orang akan nyebarin juga orang akan nyebarin juga, bro. Orang akan nyebarin juga video yang lu bikin. Makanya nih, Uncle kasih tahu,
Teman-teman kalau mau bikin video itu yang bermanfaat, yang bisa dikembangkan oleh orang lain, yang bisa menurut orang lain itu bermanfaat dan juga berguna, bisa dilakukan di dalam aktivitas sehari-hari. Jangan bikin video yang ya uncle nggak ngerti lah yang kayak mana ya. Yang pasti lu pastikan kenapa di dalam aturan YouTube kita dilarang memberikan atau mengupload foto yang mungkin seperti porno atau mungkin di dalam YouTube juga kita dilarang berkata jorok. Ya itu yang diinginkan oleh YouTube. YouTube itu pengennya dalam suatu komunitas YouTuber, para YouTuber yang ada di dunia ini nge-share video semuanya full bermanfaat. Manfaat itu ada beberapa macam. Salah satunya ada mungkin yang ini menurut Uncle ya. Yang pertama, bermanfaat itu bukan berarti lu kayak Uncle ngisi motivasi udah pasti bermanfaat, itu salah satunya. Lu bikin orang ketawa kayak Maile, videonya teman-teman yang lain, YouTuber yang lain yang membuat orang tertawa, itu memberi manfaat, bro. Yang kedua, atau video film pendek yang durasi 6 sampai dengan 10 menit. Videonya mengisahkan tentang cara kita mentaati orang tua. Itu bermanfaat. Atau video yang memberikan inspirasi kehidupan pada orang lain seperti videonya Uncle. Itu juga memberikan manfaat pada orang lain yang tujuannya saat dia menonton video kita, setelah dia nonton video kita, mungkin nggak hari ini dia lakukan yang Uncle bilang tadi kayak orang minum obat. Mungkin 2 atau 3 hari dia ingat, oh iya, gua kemarin nonton videonya Uncle kayak gini. Mungkin dia bisa melakukan. Jadi kita pribadi bukan dapat uangnya, bro, tapi dapat pahalanya. Lu sebagai YouTuber harusnya berpikir seperti itu, bukannya menjadi seorang YouTuber yang membuat video asal-asalan terus sub for sub. Terus bikin video asal-asalan, ngerusak dan nyepamin orang lain. Kenapa yang sering terjadi? Kenapa ini satu lagi nih yang teman-teman harus paham. Kenapa YouTube ngelarang kita sub for sub? Karena dengan adanya sub for sub, kadang-kadang nih Uncle nggak ngerasain sih, Uncle karena Uncle pure pribadi gimana ya, support teman-teman yang memang pengen antusias, pengen jadi YouTuber. Tapi Uncle hanya mempelajari, menganalisa cara orang-orang bisa berkembang, bisa menjadi seorang YouTuber yang handal. Itu yang Uncle pelajari. Uncle pengen dapat ilmunya dari dia, tapi bukan tujuan untuk. Jadi tujuan Uncle gabung di dalam komunitas apapun itu, salah satu komunitas seperti sub for sub itu bukan untuk sub for sub, tapi mempelajari. Lu udah monet, udah kemarin lu sub for sub? Enggak, gua sub for sub ada, tapi sama teman-teman yang benar-benar real gitu, yang tujuannya kami saling support. Oh gitu ya. Iya, ada teman nih yang cerita di dalam suatu komunitas, saya nggak dimonet. Tahu nggak gara-gara apa? Dia nggak dimonet oleh YouTube gara-gara dia hobi sub for sub, padahal jam tayang dia udah pas, video dia durasinya panjang semua, bagus-bagus semua, tapi cuman gara-gara satu. Semua subscriber dia, hasil sub for sub dia itu narasi spam. Maksud narasi spam seperti apa? Contoh nih Uncle dengan Atta Halilintar misalkan. Tuh, kita sub for sub yuk. Ayo. Si Atta Halilintar nge-sub Uncle. Nonton video Uncle, ya udah, biasanya perjanjian, mereka sub for sub itu ada perjanjian bla bla. Misalkan nonton berapa menit gitu. Mereka perjanjian. Yang membuat spam di YouTube apa? Saat si Atta ngajak 3 menit, ternyata Uncle skip. Dipercepat sama Uncle. Jadi durasinya nggak nyampe 3 menit, baru 1,5 menit, Uncle percepat. Dan itu dilakukan berkali-kali. Nanti aneh. Uncle misalkan, oleh Uncle pribadi dilakukan berkali-kali ke semua orang yang sub for sub sama Uncle.
Terakhir apa? YouTube mandang itu adalah sebuah spam. YouTube nggak mungkin negur kalau dianggapnya masih dalam korelasi perilaku yang tidak menjelekan atau ngerusak orang lain ya. UIT-nya nggak ada. YouTube paling menghilangkan semua data-data yang udah lu subscribe. Contoh lu sub total udah 200 lebih. Dianggap dia itu spam, lu bisa dihilangin lu bisa dihilangin bro. Jadi 200 itu bisa jadi mungkin 150, mungkin 100 dihilangin sama YouTube. Gara-gara apa? Gara-gara dianggap spam. Jadi teman-teman yang harusnya nggak paham, yang tadi nggak paham dengan Uncle cerita ini, Uncle pengennya teman-teman jadi paham. Karena tujuan Uncle ini buat teman-teman yang udah terlanjur seriusin ini YouTube, pengen jadi YouTuber handal kayak Uncle. Teman-teman harus benar-benar teliti. Teman-teman benar-benar bentuk komunitas, bentuk relasi dalam bentuk family concept. Nah, tujuan YouTube nyuruh kita tujuan YouTube nyuruh kita ngebentuk komunitas. Lu kalau pengen cepat sukses kata YouTube, lu harus bangun komunitas. Maksudnya apa? Lu boleh gabung di dalam komunitas apapun itu, entah Stuporsum, entah berantai yang ada di dunia ini. Tapi satu, lu bentuk dulu heart to heart. Jadi bentuk dari hati lu ke hati dia. Tujuannya apa? Bentuk family concept. Jadi lu benar-benar ngesub teman yang suatu saat dia itu ngupload foto, video, lu wah videonya bagus, gua pengen cari manfaat dari dia. Lu tonton, benar-benar lu tonton dan lu ambil manfaatnya, bukan lu ngesub besoknya saat dia ngupload video nggak pernah lu tonton. Itu dianggap spam bro. Lu nggak kasihan sama orang-orang yang udah berjuang mati-matian pengen jadi YouTuber. Gara-gara lu dia nggak bisa monet, dia nggak bisa ngejar karir dia nggak bisa ngejar impian dia pengen jadi YouTuber. Mungkin ada yang orang berharap jadi YouTuber dia bisa sukses karena kenapa? Banyak orang yang menceritakan hidup dia selama dia menjadi YouTuber. Wah, semenjak gua di monet gaji gua sekian juta. Jadi orang tertarik. Tapi gara-gara lu ngebentuk budaya yang benar-benar ngerusak spam, merusak channel, orang-orang yang tidak bersalah jadi imbasnya bro. Jadi Uncle pengen kasih tahu sama teman-teman, boleh, silahkan. Yang teman-teman pengen sub silahkan. Uncle nggak ngelarang. Tapi satu, saling support. Saat dia ngupload video, lu tonton, bener-bener tonton sampai habis. Ambil manfaat dari videonya dia. Jangan, nih, Uncle berapa kali diajak orang, Om, sub yuk. Uncle selalu nanya, temanya apa? Temanya misalkan game ini game A bro. Wah maaf bro, gua mungkin bantu lu kali ini doang. Gua nggak perlu subscribe ya. Gua bantu nonton video lu aja. Karena jujur gua nggak hobi game yang lu bikin di channel lu. Jadi daripada nanti gua subscribe pas lu ngupload video tapi nggak gua support, nggak gua bantu dengan komentar ataupun tonton video lu. Jadi nanti next ke depan kasihan sama lu. Gua selalu kasih tahu. Kenapa? Itu tujuan yang disebut dengan seorang YouTuber yang handal, profesional bro. Kalau lu memang seorang YouTuber yang profesional, lu boleh sub tapi lu sub orang yang benar-benar satu hobi sama lu. Misalkan dia bikin masak-masakan, wah gua butuh nih. Karena istri gue pengen masak setiap hari dengan bumbu-bumbu yang baru. Ya udah, saat dia ngajak support sama ayo. Memang benar-benar lu nyalain loncengnya saat dia nge-share video, lu tonton. Atau sebaliknya. Kenapa Uncle nih? Banyak orang bilang yang ngasih referensi, yang bantu Uncle buat bantu nyebarin video-video Uncle, yang bantu support Uncle.
mereka juga nonton video Uncle, mereka selalu ngasih saran, bro, lu kenapa sih bikin konten motivator itu nggak laku, bro, maksud dia. Lu kenapa bikin konten yang kayak gitu, maksudnya. Nih teman apa, Uncle mau jadi YouTuber bukan karena pengen jadi orang yang terkenal, bro, bukan pengen jadi orang yang viral, bro, tapi Uncle mau jadi YouTuber karena Uncle pengen bikin suatu video, kreator video yang benar-benar ditonton oleh orang, bermanfaat jangka panjang, long term. Kenapa? Yang namanya motivasi itu sama kayak orang Pak Ustadz yang ceramah, bro. Mau ditonton orang tahun 2011, 2020, 2025, ceramah dia tetap asik, tetap bermanfaat bagi orang lain. Mau Uncle sekarang masih hidup, sampai Uncle usia 75 tahun, video Uncle tetap bermanfaat untuk orang lain yang tidak ada masa kadaluarsanya. Itu yang Uncle pikirkan. Jadi Uncle bikin suatu hal, kreator videonya itu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau seandainya memang Uncle lagi males ngasih motivasi, ya kayak sekarang Uncle ngasih motivasi, bukan ngasih motivasi tapi memberikan ilmu, berbagi sharing, biar teman-teman itu nggak salah langkah ke depannya. Menjadi seorang YouTuber itu gampang, bro, sebenarnya, tapi gampang itu akan sulit saat lu berani curang. Nggak perlu curang, bro. Lu enjoy aja, jalanin kehidupan lu seperti biasa. Anggap YouTube itu seperti lu punya akun-akun sosial media yang lain deh. Lu ngambil status bukan tujuannya pengen dapet duit, tapi pengen memberikan manfaat ke orang lain. Ya udah, gitu aja. Uncle kan gitu. Tujuan Uncle bukan bikin video itu tujuannya untuk viral biar Uncle terkenal, jadi artis hebat. Enggak. Tujuan Uncle cuma pengen saat Uncle tua nanti ada kenangan, Uncle muda sekarang. Saat Uncle tua nanti, saat Uncle udah nggak ada di dunia ini, Uncle berharap semua motivasi yang Uncle berikan itu bermanfaat bagi generasi-generasi muda yang ada di Indonesia. Karena bahasa Uncle bahasa Indonesia. Semoga aja orang dari YouTube-nya bisa bikin subtitle buat ngebahas ini ke dunia. Jadi Uncle bisa memberikan manfaat ke dunia. Karena jujur aja Uncle nggak respect sama orang yang suka bikin video tapi merusak generasi orang lain. Apa itu? Bikin konten tentang aneh-aneh lah, ya nggak ngerti, nggak perlu Uncle sebutin, tapi intinya ngerusak pikiran, mindset, pola pikir anak-anak generasi muda. Uncle pengen generasi muda itu berbakat, kreatif, maju. Ya itulah makanya Uncle turun jadi YouTuber. Biar apa? Biar bisa memberikan manfaat ke teman-teman semuanya. Karena Uncle pribadi ngerasa beberapa kali ngelihat konten-konten di YouTube yang banyak nggak manfaat. Ya terakhir apa sih gitu. Ya itu menurut Uncle ya, teman-teman jangan sampai salah pemahaman juga. Nah itu jadi yang Uncle pengen bahas malam ini hanya sub for sub. Kenapa? Banyak orang satu minggu dia bisa dapat 1000 subscriber hanya modal sub for sub. Tapi lu lihat, lu tonton videonya, penayangan atau viewer dari 1000 subscriber cuma 100, kadang 76, 50. Lu mikir gak sih sebagai YouTuber ada manfaatnya nggak sih video lu bikin capek-capek, lu bikin konten tapi nggak ada yang nonton? Sayang, bro. Itu yang Uncle maksud, sayang banget. Mendingan lu sekalian bikin video yang bermanfaat
ditonton ribuan orang walaupun subscribe Anda cuman 35. Nih, Uncle kasih tahu. Uncle join di YouTube itu 2013. 2013 Uncle join di YouTube, langsung nge-share video. Waktu itu tahun 2017 Uncle share video tentang kehamilan istri Uncle, anak pertama Uncle. Uncle cuman iseng, tapi menurut Uncle ini bermanfaat, bisa Uncle share ke teman-teman yang lain. Pergerakan janin yang aktif dan juga sehat. Cuman Uncle bikin janin 23 minggu. Terus Uncle tutup, setelah Uncle upload, Uncle tutup. Nggak pernah Uncle buka-buka lagi. Cuman Uncle berharap video itu emang bisa bermanfaat bagi yang nonton. Pas di tahun 2017 akhir, Uncle kaget bro. Uncle kaget. Kenapa kaget? Pas buka video ternyata yang nonton 20.000 orang. Tanpa Uncle minta, tanpa Uncle paksa, tanpa Uncle harus ajak support atau viewer versus viewer gitu. Dia nonton sendiri dan dia anggap itu bermanfaat. Nah, di tahun 2018 disitulah Uncle mulai berpikir kayaknya Uncle bakal ngebentuk tim YouTube. Siapa teman-teman Uncle? Tapi kayaknya Uncle juga waktu itu masih kerja, benar-benar fokus dengan kerjaan Uncle. Jadi Uncle nggak mikir ke sana. Jadi Uncle benar-benar baru fokus banget baru 2 minggu ini tuh. Uncle baru fokus di dunia YouTube baru 2 minggu ini. Kenapa? Gara-gara Uncle berpikir jika saya dengan memberikan video perut istri yang lagi hamil dan janinnya bergerak-gerak aja bisa ditonton ribuan orang, apalagi kalau Uncle ngomong memberikan manfaat untuk orang. Uncle yakin bisa ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang gitu. Nah, jadi yang Uncle pengennya menjadi seorang YouTuber itu kita harus harus benar-benar orang yang maksudnya Uncle, kita menjadi YouTuber itu benar-benar orang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi teman-teman, para YouTuber Indonesia, baik YouTuber pemula maupun YouTuber pemula 2020 ataupun YouTuber yang udah terlanjur nyemplung dari 2000 sekian sampai sekarang, ayo kita bersatu. Kita bersatu dalam membentuk kreator video yang benar-benar bermanfaat untuk semua orang. Kita bikin video yang benar-benar itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun mungkin mereka yang antusias pengen jadi YouTuber, punya narasi pribadi pengen jadi orang yang besar dengan cara apa? Dengan cara mendapat manfaat daripada video-video yang udah lu share. Jadi banyak peraturan-peraturan yang udah dicantumkan oleh YouTube. Kemarin Uncle pribadi nggak sengaja download bikin shortcut di handphone Uncle untuk akademi YouTube. Jadi Uncle pelajari di situ di akademi YouTube tentang pedoman YouTube. Disarankan kita buat live, kalau pengen berkembang kita harus live, sering-sering live, walaupun penonton awal-awal sedikit tapi lama-lama akan banyak. Kenapa? Saat Anda live, disitulah rating Anda karena orang mayoritas yang ada di YouTube ini mereka itu bikin video on air. Sedangkan yang live itu hanya 5% paling. Jadi dia pasti akan direkomendasikan oleh YouTube. Dan banyak penonton dan kita banyak selain kita banyak subscribe, kita juga banyak temen. Nah, mungkin nanti Uncle bakal sekali-sekali nge-live. Berharap sih bisa bikin video live-nya itu pas Uncle lagi ngasih manfaat ke orang lain, ya. Nah, pedoman yang kedua yang bikin kita disarankan oleh YouTube, kita harus benar-benar ya yang Uncle bilang tadi. Pedoman kedua, kita bentuk komunitas. Pedoman ketiga, stiker chat atau mungkin face chat
yaitu dari live. Jadi kita bikin judul dalam satu video yang baik, yang bagus, biar teman-teman pada komen. Bila perlu Anda bikin apa komentar Anda tentang video yang saya bikin hari ini. Jadi kita berharap orang-orang memberikan komentar, itu kan. Nah, tujuan berkomentar itu bukan untuk naikin ratingnya Uncle, tapi tujuan berkomentar itu benar-benar sharing. Dengan adanya live chat, kita pasti akan sharing dong. Uncle lagi di mana itu? Uncle lagi ngisi apa itu? Uncle lagi ngapain itu? Kita jawab langsung. Dengan apa? Dengan cara kita di live chat. Orang nge-live, orang komentar, kita jawab di video. Nah, terus pedoman yang dilarang, balik lagi, pedoman yang dilarang selain subscriber. Pedoman yang dilarang selain subscriber itu adalah kita melakukan spam seperti contohnya mungkin banyak teman-teman yang ngelakuin sub for sub dengan cara yang salah yang Uncle bilang tadi. Terus ngebentuk komunitas juga dengan yang salah, dan ngebentuk video dengan cara yang salah. Maksudnya ngebentuk video dengan cara yang salah apa? Kita buka di YouTube. Teman-teman itu boleh kreatif, ngelakuin kreatif banget. Buka video yang paling tenar, terus di-download, terus di-upload di video dia. Terakhir ada tulisan copyright. Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh mengcopy atau mendownload video orang lain yang sudah viral kita taruh di video kita tanpa diedit. Boleh sebenarnya. Sama seperti game. Lu kalau menjadi seorang YouTuber game, lu nggak boleh pure mentah-mentah game doang. Harus lu kasih editor yang lawaknya atau lucunya, atau mungkin lu tambahin bumbu-bumbu lah. Musik juga seperti itu. Lu boleh bawa musik tapi lu yang nyanyiin. Tapi kalau seandainya lu bawa copy paste, lu download dari Google, lu masukin di video lu, itu nggak boleh. Itu dilarang sama YouTube. Nah, Uncle juga ada video Uncle yang tadi yang Uncle bilang yang 20k tadi. Padahal Uncle nggak ada ngopi paste lagu orang lain, cuman pas kebetulan itu istri Uncle ngevideoin, itu kami lagi dengerin lagu gitu, sambil denger lagu. Jadi video itu jatuhnya ada lagu, jadi dianggap bukan hak milik Uncle, tapi disuruh klaim hak milik gitu. Uncle harus disuruh milih hapus lagu atau hapus benar-benar dibikin silent tanpa ada musik kalau memang pengen jadi hak miliknya Uncle. Dan ada tulisan juga, dengan adanya lagu ini tidak mengganggu channel Anda. Ya udah, Uncle lanjutin, nggak masalah kok, karena cuman satu, dengan cara lu nge-share video-video yang copyright itu kalau nggak salah yang Uncle ketahuin, lu cari duit buat yang punya pemilik musiknya, pemilik lagunya ya. Tuh. Selain itu juga Uncle pengen sharing sama teman-teman gimana caranya kita bisa berkembang di dalam YouTuber. Untuk menjadi orang yang bisa berkembang di dalam YouTube ini bukan berarti bukan hanya kita bisa bikin kreator video atau bikin video yang bagus, bikin tumbler yang bagus, bukan itu saja. Jadi selain kita harus menjadi orang yang kreatif, kita juga harus paham dengan cara mempelajari semua video-video yang ada di YouTube. Kalau teman-teman pengen cepat berkembang, buka, teman-teman pelajarin bagaimana cara teman-teman yang lain menjadi seorang YouTuber yang bisa berkembang. Dengan cara dia mungkin ada yang ngebocorin dengan sistem beli aplikasi lah, beli apalah, atau seperti apalah yang Uncle pelajari ya, yang Uncle pernah nonton. Selain itu mungkin ada juga teman-teman yang melakukan, yang ngajarin, ada satu yang ngajarin yang benar misalkan, ada yang lain dia takut ilmu dia dipakai oleh orang lain, sehingga dia tersaingi. Ya itu yang salah ya. Menurut Uncle itu hal yang salah. Jadi teman-teman harus buka mindset bahwasanya kita di sini menjadi seorang YouTuber bukan bersaing, bukan kita ajang cari bakat ya, bro. Ini bukan ajang cari bakat, bro. Ini YouTube ajang berbakat, tapi ini YouTube ajang berbakat, bukan ajang cari bakat.
Jadi teman-teman harus paham, jangan teman-teman asal-asalan ya asal-asalan bikin 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 channel, finally lu dianggap tidak berbakat. Selain itu banyak teman-teman yang lain yang Uncle pelajari beberapa video dari semua video-video. Mungkin teman-teman nih, teman-teman yang Uncle rekomendasi video yang teratas yang bisa mendapatkan viewer terbanyak ya. Yang pertama, bikin video yang lucu. Itu number one di Indonesia. Video orang yang lucu itu selalu cepet banget naik rating. Yang kedua, video yang memberikan manfaat seperti Baim Wong. Lu sering-sering bikin video, lu nge-vlog sambil berbagi sedekah, biar nanti video lu di-share oleh orang lain. Jangan sedekah sampah ya. Terus yang ketiga, lu bikin video yang bermanfaat buat orang lain seperti apa teknologi. Wah, ini paling banyak nih. Sering mungkin jangkanya jangka panjang, tapi pasti ditonton orang tanpa ada yang namanya kadaluarsa. Apa itu? Tentang teknologi. Contoh, bikin bagaimana cara copy paste menggunakan keyword di komputer, atau mungkin teman-teman cara bikin belajar PowerPoint, cara belajar Microsoft Office, cara belajar Photoshop. Itu mungkin kita di viewer oleh orang lama, tapi jangka panjang bro. Yang kedua, yang keempat, lu bikin video yang membocorkan cara mencari uang yang gampang. Itu pasti dicari orang. Contoh, cari duit dengan cara jualan koran, bisa menjadi seorang miliarder. Caranya lu kasih tahu juga. Jadi yang harus lu bikin konten itu yang bermanfaat seperti itu. Yang kelima, lu bikin konten yang saat ini lagi trending. Bapak-bapak hobi biasanya di dunia ternak, bapak-bapak ya, itu kayak orang yang mancing, terus ngasih tahu harga-harga kambing. Itu penontonnya ribuan bro, ribuan. Jadi terus review. Jadi teman-teman boleh bikin video review, contoh nge-review handphone terbaru ya boleh.
setiap minggu. Lu boleh lihat di analistik itu per minggu dia pasti menganalisa yang ataupun harian, setiap hari dia selalu menganalisa di jamnya dia, jam Amerika kalau nggak salah ya, di jamnya dia. Jadi kesalahan-kesalahan lu setiap hari itu dibaca oleh YouTube secara real time. Lu lihat deh, real time. Jadi subscribe yang masuk, subscribe yang unsub, itu semuanya ada di real time statistik. Jadi teman-teman jangan sampai salah, jangan sampai gegabah membuat konten yang atau melakukan hal-hal yang merusak channel atau akun teman-teman sendiri, sahabat-sahabat sendiri. Karena banyak di Indonesia ini, banyak banget para YouTuber pemula yang nggak paham. Dia nggak paham bikin konten, dia nggak paham mau bikin video apa ya gua, mau bikin konten apa ya gua. Yang terakhir dia apa? Dia bikin konten sembarangan terus sat for sat. Berharap dia bisa jadi YouTuber. Nggak bisa bro. Karena kenapa? Nggak ada manfaat. Kecuali kalau lu bikin, yang Uncle bilang tadi, lu pengen memberikan manfaat dengan cepat, lu punya suara bagus misalkan, ya lu bikin cover lagu. Cover itu banyak banget para YouTuber yang mengcover lagu-lagu orang lain sehingga dia menjadi seorang YouTuber atau artis-artis musik gitu. Boleh kalau seandainya teman-teman punya suara yang bagus. Kalau Uncle sih gak yakin Uncle punya suara yang bagus kalau nyanyi. Yang ada ntar baru Uncle nyanyi langsung yang udah ngesup diunsum, daripada nonton ini orang pusing kepala gua kan gitu ya. Nah makanya teman-teman jangan sampai bikin konten asal-asalan, terakhir sub for sub yang rusak komunitas, yang rusak nama baik Indonesia. Karena YouTube pasti membuat analistik negara mana yang paling banyak spam, negara mana yang paling banyak ngerusak komunitas. Jangan gara-gara teman-teman doang yang hobi yang ngerusak channel, jadi satu Indonesia kita para YouTuber dipersulit nanti. Karena Uncle pribadi ngerasa capek doang nih. Uncle bikin durasi panjang banget nih hari ini video. Kalau sampai udah capek-capek ngoceh-ngoceh kayak gini, cuman gara-gara analistik dunianya di Indonesia ini, sahabat-sahabat Uncle para YouTuber itu spam semua, kita dipersulit jadi YouTuber. Nanti pasti ada penilaian analistik dari YouTube menilai Indonesia banyak spam. Jadi saat kita mau monet biasanya 1-2 hari selesai, ini diperpanjang 30 hari baru bisa dimonet. Gara-gara apa? Gara-gara analistik dunia, analistik Indonesia dianggap negara yang banyak spamnya. Jadi kita ayo bareng-bareng, kita gabung, kita bersatu, kita Indonesia, kita bersatu. NKRI harus NKRI harga mati bro. Kita Indonesia harus bersatu ngebangun. Kita ini disebut dengan komunitas apa? Komunitas YouTuber. Kita para YouTuber, generasi muda, generasi tua, generasi nyonya-nyonya, mak-mak ataupun siapapun yang ada di generasi kita, mari kita bersatu bareng-bareng menjadi seorang YouTuber yang beretitude, menjadi seorang YouTuber yang memberikan manfaat untuk orang lain dalam segala bentuk. Jadi terserah. Ada orang yang bilang lu bikin konten video fokus pada video lu sebagai apa? Konten kreator kah? Atau lu motivator kah? Atau lu bagian apakah? Nggak mesti sebenarnya. Lu nggak perlu kasih tahu konten kreator lu tentang apa. Nggak perlu memiliki tema. Yang penting konten kreator lu bermanfaat untuk orang lain. Kenapa Uncle bilang seperti itu? Karena banyak lu mungkin tahu Baim Wong dia sebagai apa sih konten kreator dia? Lu nggak tahu kan? Karena kenapa? Dia ngevlog juga iya, dia berbagi iya, dia bikin prank iya, bikin ini iya, semua dia bikin jadi satu. Yang penting bermanfaat. Nah, yang penting itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi lu bikin video konten, yang paling penting yang Uncle bilang adalah bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk diri Anda sendiri. Kebanyakan para YouTuber Indonesia membuat konten yang berguna untuk dirinya sendiri, yang pengen tujuannya agar dia cepat dimonet, agar dia dapat 1000 subscribe. Rela bikin, dia goreng judul, dia goreng
thumbnail yang menurut Uncle, lu bukan media, lu adalah seorang YouTuber, lu artinya berani terjun menjadi YouTuber, artinya lu salah satu artis Indonesia bro, yang hanya di YouTube, nggak di TV. Kali kalau lu diundang ke TV terus dijadiin artis, ya lu jadi artis Indonesia beneran. Karena artis itu yang banyak, ada ya artis YouTuber, ada artis Instagram, ada artis TikTok, ada artis Facebook, ada artis A, B, C dan sosial media lainnya. Nah, balik lagi ke konten yang kita pengennya tadi yang Uncle bilang, yang bermanfaat. Jadi teman-teman para YouTuber pemula maupun yang udah terlanjur jadi YouTuber tapi selama ini melakukan hal yang salah, membuat konten yang tidak bermanfaat untuk orang lain, Uncle pengen kita berbagi manfaat. Mulai hari ini bikinlah konten yang bermanfaat untuk orang lain, yang bisa orang lain membagikan video kita itu ikhlas, orang lain melihat video kita itu ikhlas, orang lain nonton video kita ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas lillahi ta'ala, karena video lu bermanfaat, bukan karena lu teman gua, karena lu anak gua, karena lu adik gua, karena lu kakak gua jadi gua tonton, bukan. Tapi karena benar-benar realnya video yang lu bikin itu bermanfaat untuk orang lain dalam jangka waktu, dalam bentuk jangka panjang. Jangan sampai kita bikin konten yang hanya tujuannya untuk mementingkan diri sendiri. Itu salah bro. Lu jadilah seorang YouTuber yang beretika, kata Uncle tadi. Bikinlah konten yang bermanfaat, itu seperti contoh-contoh yang udah Uncle sebutin tadi. Salah satu yang paling penting adalah kita harus selalu ingat berbagi. Jadi seorang YouTuber harus pandai untuk berbagi waktu, berbagi harta. Berbagi waktu untuk apa? Ya waktunya jangan mentang-mentang kita fokus dengan YouTube terus kita ngabisin waktu di YouTube doang. Kita lupa makan, lupa minum, lupa mandi, lupa yang lain. Ya lu boleh yang kau bilang tadi, lu boleh antusias, tapi jangan sampai lupa semuanya. Karena Uncle pribadi kemarin waktu 3 hari pertama jadi seorang YouTuber, jujur pribadi Uncle kayak gitu, sampai lupa waktu, saking hobinya dengan YouTube ini, saking suka dengan YouTube ini, saking love-nya, aduh, sampai Uncle lupa. Oh iya, gue belum makan, udah jam 6 lebih dari pagi tuh. Terus, oh iya, gue belum mandi juga. Pantesan dari tadi gue pikir cover kasur yang belum diganti, ternyata badan Uncle yang bau gitu. Nah, selain itu juga yang bikin kita kadang-kadang salah kaprah, selain kita memberikan konten yang tidak bermanfaat, terus kita lupa berbagi waktu dan berbagi rezeki. Yang ketiga, kadang-kadang kita lupa juga bro, lupa kalau lu itu punya pekerjaan yang benar-benar utama yang lu cari saat ini. Jangan sampai lu nge-YouTube nih, kecuali Uncle saat ini ya, jujur Uncle saat ini benar-benar fokus Uncle cuma di YouTube number 1 saat ini. Tapi lu yang udah kerja, jangan lu sampai kerjaan lu tinggal cuman gara-gara YouTube. Ini YouTube lu jadiin hobi doang. Jangan sampai ini YouTube lu jadiin mata pencarian karena lu udah punya mata pencarian utama. Kecuali lu tinggalin itu pekerjaan lu resign dari sana, lu fokus di sini. Bener-bener fokusin, pelajarin. Jadi orang yang bener, yang Uncle maksud fokus seperti apa? Lu pelajarin dulu ilmunya, menjadi seorang YouTuber seperti apa. Yang kedua, lu pelajarin video yang ditonton orang seperti apa. Yang ketiga, konten yang bagus itu seperti apa. Yang keempat, judul yang paling banyak diminati orang apa. Yang kelima, thumbnail yang lu bikin itu sesuai nggak. Yang keenam, lu harus paham subscriber lu harus satu hobi dengan lu. Lu harus bikin konten yang benar-benar bisa untuk umum, untuk dunia. Jangan sampai lu bikin konten yang hanya komunitas, misalkan ya oke, hobinya cuma itu doang. Contoh lu bikin tentang mobil, artinya itu mendunia bro.
semua orang pengen punya mobil. Nah itu salah satunya. Jangan sampai lu bikin yang Uncle bilang tadi, lu ego atau egois, bikin konten untuk lu sendiri, yang nonton lu dan akun-akun spam lu sendiri. Jangan sampai. Jadi lu harus benar-benar menjadi seorang YouTuber yang benar-benar membuat konten bisa berguna untuk orang lain. Ya, salah satunya motivasi yang Uncle lakukan. Uncle berharap bukan penontonnya banyak, tapi dari satu penonton bisa mendapatkan 1000 manfaat dari video yang Uncle bikin. Uncle cuman itu, bro. Kenapa menjadi orang yang memberikan manfaat itu susah? Apalagi zaman sekarang, kita mau baik sama orang lain dianggap kita ada maunya. Kita jahatin orang lain, kita malah dibunuh. Jadi lu harus benar-benar paham dimana saat-saat lu membuat konten yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa dipraktekkan oleh orang lain, dimana kapan lu harus membuat konten hanya sebagai iklan daripada video-video lu, biar lu orang gak bosen nonton video lu mungkin bikin vlog seperti Baim Wong. Lu boleh contoh kenapa dia father YouTube di Indonesia saat ini. Jadi jujur Uncle pribadi mencontoh cara-cara Baim Wong. Dia membuat, kalau Uncle saat ini memang beda dengan Baim Wong, karena beda saat ini Uncle mungkin tim nggak ada, Uncle one man show, jadi Uncle nggak bisa ngikutin cara-cara Baim Wong langsung. Tapi minimal Uncle pelajarin cara-cara trik-trik yang sudah dilakukan oleh Baim Wong. Uncle memang di motivator atau motivasi, tapi Uncle kasih pemanisnya ibu hamil video konten Uncle. Tujuannya apa? Jadi si bapak-bapak atau si anak-anak generasi muda dapat ilmu dari Uncle, si ibu-ibu bisa nonton video kehamilan dan juga bisa sekaligus nonton motivasi dari Uncle. Yang ketiga, Uncle biasanya kadang-kadang ya salah satu seperti ini. Uncle sharing pengalaman para YouTuber pemula. Ya Uncle anggap Uncle adalah YouTuber pemula. Jadi yang Uncle ketahui saat ini tidak sehebat mereka para YouTuber yang sudah lebih lama. Jadi yang Uncle ceritain hari ini adalah ilmu yang sudah, mungkin Uncle sekarang kelas 6 SD, mereka yang udah kelas SMA yang remen Uncle pasti, lu siapa? Ya nggak masalah, karena Uncle ngerasa memang belum kelas Uncle seperti mereka setidaknya, tapi Uncle bisa memiliki attitude. Yang Uncle bilang kemarin, orang punya ilmu setinggi apapun, S2, S3, S4, S5, S6, S7, Samsung, percuma kalau dia tidak punya adab. Nah, setidaknya Uncle saat ini mungkin baru kelas 6 SD. Baru kelas 6 SD yang masih ngerangka belajar menjadi seorang YouTuber, tapi berharap memberikan manfaat kepada YouTuber yang masih kelas 1 sampai kelas 6 SD ini, yang atau yang satu tingkatan sama Uncle. Kita bareng-bareng, oh iya, ini videonya Uncle bermanfaat buat gua, bisa gua terapkan di diri gua. Jadi sharing hari ini setelah kemarin Uncle udah nazar kalau Uncle bisa 1000 viewer dalam 2 minggu dalam satu video ya. Uncle mau sharing tentang pemulanya Uncle, newbie-nya Uncle. Terus sharing juga tentang kerja kerasnya Uncle selama 2 minggu kemarin. Kerja keras Uncle itu bukan nge-sub ya. Jangan sampai salah paham. Kerja kerasnya Uncle adalah menganalisa semua para YouTuber pemula yang ada di Indonesia, termasuk Uncle. Jadi inilah yang ada di dalam video malam ini, semua tumpukan otak Uncle yang ada, yang memang pengen Uncle jelasin ke teman-teman, yang pengennya bermanfaat buat teman-teman satu Indonesia yang paham dengan bahasanya Uncle, yang paham dengan tujuannya Uncle. Ya Uncle sih berharap bukan cuman menjadi orang yang memberikan manfaat pada orang lain, tapi juga Uncle berharap next Uncle juga bisa menjadi seorang YouTuber profesional dengan kelasnya para YouTuber dunia ataupun YouTuber Indonesia yang saat ini. Ya Uncle juga pengen dong jadi Uncle YouTuber gitu. Kayak Baim Wong kan father YouTuber. Nah, Uncle pengen jadi Uncle YouTubernya aja. Minimal Uncle bisa memberikan manfaat lah. Dengan adanya titel, biasanya nggak bohong, jujur kita pasti ngelihat orang yang punya titel pasti
kita anggap dia adalah orang sesepuh. Bukan karena dia lebih tua, tapi karena dia dianggap orang yang punya jabatan, pasti lebih dipercaya. Nah, dengan adanya titel, Uncle pasti bisa lebih dipercaya, memberikan manfaat pada orang lain. Itu doang sih. Udah 1 jam Uncle ngoceh. Uncle berharap teman-teman bisa dapat manfaatnya, teman-teman bisa mengerti tujuan Uncle hari ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang lain yang udah berusaha bareng-bareng dengan pemula. Mungkin ada sindiran atau kata-kata yang tidak sopan atau kata-kata yang menyinggung daripada video Uncle minta maaf. Semuanya Uncle berharap kita bisa sukses. Walaupun YouTuber pemula, kita pasti pengen jadi nomor 1. Pastikan kita menjadi nomor 1, number 1 YouTuber Indonesia. Salam cuci bersih.